Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Perawat Cerdik. Di sini aku akan membahas terkait soal-soal uji kompetensi keperawatan medikal bedah. Di mana soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal yang sering muncul setiap tahunnya. Terlebih muncul juga di tahun kemarin, yaitu tahun 2023. Nah, jadi teman-teman bisa menyimak dengan baik agar nanti dapat mempermudah teman-teman dalam menghadapi soal-soal uji kompetensi. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Seorang perempuan 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengeluh nyeri, lemas, dan haus. Hasil pengkajian luka bakar di daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan. Berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Oke, sekarang kita cari data kasus atau benang merah. Benang merah di soal di sini yaitu yang pertama, luka bakar derajat 2. Kemudian ketika dikaji terdapat luka bakarnya itu di daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah persentase, berarti teman-teman wajib tahu nih nilai per item yang ada di tubuh kita. Yang pertama di sini dada. Dada itu nilainya dia 9. Untuk dada ya, nilainya 9. Kemudian untuk tangan kanan. Tangan kanan dia juga nilainya 9. Kemudian paha, di paha kanan juga itu nilainya sama, dia 9. Nah, untuk mengetahui berapa persentasenya, kita cukup jumlahin aja nih antara paha, dada, paha sama tangan kanan. Nah, ketika kita totalin dia jumlahnya 27. Oke, berarti opsi yang tepat di kasus ini jawabannya yaitu adalah opsi E, 27%. Oke, untuk lebih memperjelas lagi, teman-teman bisa lihat slide berikutnya. Di slide ini jelas, tadi dikatakan dada itu 9, paha juga 9, kemudian tangan 9. Kenapa Kak? Di rumus kok tangannya 4,5? Karena ketika di soal itu yang dituliskan di situ, yang dijelaskan di situ adalah tangan kanan aja. Berarti kalau tangan kanan bisa tangan kanan bagian depan dan belakang. Jadi kita ambil nilai 9. Oke, jelas ya. Apakah interpretasi pemeriksaan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 50 tahun datang ke poliklinik saraf dengan keluhan gangguan pendengaran. Perawat melakukan pemeriksaan pendengaran pada pasien dengan cara menempelkan garpu tala pada planum mastoid pasien. Pemeriksaan menunjukkan setelah perawat tidak mendengar, sedangkan pasien masih dapat mendengarkan getaran garpu tala. Apakah interpretasi pemeriksaan pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, di sini kita cari benang merahnya. Benang merahnya ada di sini. Pemeriksaan menunjukkan setelah perawat tidak mendengar, sedangkan pasien masih dapat mendengarkan getaran garpu tala. Nah, dari data fokus di atas menjelaskan bahwa si pasien itu menunjukkan dia mengalami tuli konduksi, di mana tuli konduksi ini yaitu pendengaran yang memanjang. Ya, pendengaran memanjang. Kenapa demikian? Karena ketika pemeriksa sudah tidak mendengar, pasien masih mendengarkan getaran garpu tala tersebut. Jadi, jawaban yang tepat itu ada di opsi B, tuli konduksi. Oke, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Berarti yang ditanyakan di sini adalah
Diagnosa keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 52 tahun dirawat di ruang neurologi dengan stroke hemoragik. Hasil pengkajian kesadaran stupor dengan GCS 9, refleks pupil lambat, kesan hemiparese dextra, tensinya 190/100, nadinya 100 kali per menit, napasnya 28 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Di sini, hasil CT scan menunjukkan adanya gambaran Hiferdens pada daerah ponto tempora kanan. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, kita cari data fokus dulu. Data fokus di sini yaitu pasiennya mengalami stroke hemoragik, kemudian kesadarannya stupor dengan GCS-nya 9, refleks pupilnya juga melambat, kemudian mengalami hemiparese dextra, ditandai dengan tensinya juga tinggi, 190/100. Selain itu, diperjelas kembali dengan hasil CT scan yang menunjukkan adanya hemorrhage pada daerah ponto tempora kanan. Oke, teman-teman. Di sini dari data fokus itu pasien mengalami penurunan kesadaran, ya, dengan kesadaran stupor, kemudian mengalami hemiparese dextra, dan di CT scan dijelaskan lagi bahwa ada gambaran Hiferdens di daerah ponto tempora kanan. Berarti ini pasien ada masalah di daerah otaknya, area otak. Maka masalah keperawatan yang tepat di sini yaitu adalah opsi A, gangguan perfusi jaringan serebral. Nah, kenapa gangguan perfusi jaringan serebral? Sesuai dengan data kasus nih, pasien ini dia mengalami penurunan sirkulasi darah ke otaknya sehingga mengalami penurunan kesadaran. Ya, oke, jelas. Selanjutnya kita lanjut lagi. Soal berikutnya, apakah masalah keperawatan utama? Nah, di sini kita yang ditanyakan di sini adalah diagnosa lagi nih. Seorang laki-laki 46 tahun dirawat hari ketiga dengan diagnosis gagal jantung kongestik. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, nadinya 100 kali per menit, tensinya 150/90, napasnya 26 kali per menit, urin 40 cc per jam, dan hasil EKG sinus ritem. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, di sini data fokusnya itu ada di yang pertama itu gagal jantung kongestik ini, ya. Kemudian si pasien juga dia mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Nah, lebih diperjelas lagi, ada hasil EKG nih teman-teman. Hasil EKG-nya itu sinus ritem. Nah, dari data kasus di atas menunjukkan bahwa si pasien ini dia itu mengalami intoleransi aktivitas. Kenapa kok intoleransi aktivitas? Karena terjadinya ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, mana yang menunjang diagnosa tersebut? Di soal ada yang pertama, dia mengeluh lemah. Yang kedua, dia mengalami dyspnea saat atau setelah beraktivitas. Seperti ini lebih jelasnya. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Apalagi ada hasil EKG sinus ritem. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pasien itu mengalami intoleransi aktivitas. Oke, jelas ya. Berarti jawaban utama yang tepat ini ada di opsi A. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Seorang perempuan 60 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan nyeri dan kaku pada persendian kaki. Hasil pengkajian skala nyeri 3, bertambah saat pagi, lemas, kesulitan saat bergerak, dan rentang gerak menurun. Pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Apa masalah utama pada kasus tersebut? Oke, yang ditanyakan di sini adalah diagnosa keperawatan lagi. Nah, di sini benang merahnya itu yang pertama, pasien mengeluhnya nyeri dan kaku pada persendian kaki. Kemudian skala nyerinya 3, bertambah saat pagi. Ini enggak ya. Kemudian ini nih, lemas, kesulitan saat bergerak, dan rentan gerak menurun. Ini tuh biasanya menandakan bahwa pasien mengalami gejala osteoartritis.
Oke, teman-teman, dari data kasus di atas ya, dengan keluhan nyeri dan kaku di area persendian, kemudian kesulitan saat bergerak dan rentan gerak itu menurun, itu menunjukkan bahwa pasien mengalami kerusakan mobilitas fisik. Oke, kenapa Kak kok kerusakan mobilitas fisik? Jadi gini, yang namanya kerusakan mobilitas fisik atau hambatan mobilitas fisik berarti pasien mengalami keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, ciri dari kasus di atas yang pertama, pasien mengeluh nyeri saat bergerak. Skala nyerinya 3. Karena skala nyeri 3 berarti dia kurang dari 5. Jadi, belum membutuhkan analgetik. Kemudian yang kedua, sendinya kaku. Yang ketiga, kesulitan saat bergerak. Terlebih dijelasin lagi nih, si pasien bilang bahwa rentan geraknya itu menurun. Nah, itu jelas menandakan bahwa pasien mengalami kerusakan mobilitas fisik. Berarti jawaban yang tepat ada di opsi A. Sekarang kita lanjut lagi di kasus berikutnya. Apakah data fokus pada kasus tersebut? Berarti data fokus nih, anamnesa ya. Seorang perempuan 17 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur tibia sepertiga proksimal tertutup 12 jam yang lalu. Perawat melakukan pengkajian neurovaskuler untuk mengidentifikasi adanya sindrom kompartemen. Apakah data fokus pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, di sini data fokusnya itu atau benang merahnya itu ada di ini, fraktur tibia sepertiga proksimal tertutup. Kemudian si perawat ini dia akan melakukan pengkajian neurovaskuler untuk mengidentifikasi adanya sindrom kompartemen. Jadi intinya di soal di sini mana yang menunjukkan terjadinya sindrom kompartemen itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke opsi-opsi pilihannya. Yang pertama, eritema pada area fraktur itu tidak termasuk ke dalam sindrom kompartemen. Kemudian edema pada sekitar area fraktur dia juga tidak termasuk. Kemudian perubahan warna kulit dari pucat ke sianosis dia juga tidak termasuk. Kalau daerah di sekitar lokasi fraktur terasa lebih hangat itu juga tidak tepat ya, karena bukan bagian dari sindrom kompartemen. Lalu mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat itu ada di opsi D. Nyeri progresif tidak hilang dengan analgetik. Oke. Ya. Kenapa jawabannya nyeri progresif tidak hilang dengan analgetik? Karena baik itu eritema, edema, pucat, dan hangat pada sekitar fraktur itu bukan tanda dari kompartemen sindrom. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini berapa tetes infus yang harus diberikan? Nih, ini terkait perhitungan tetesan infus per menit. Tuan R 33 tahun dengan pendarahan dan penurunan volume vaskuler direncanakan mendapatkan terapi poligelin sebanyak 1000 ml dalam 8 jam. Berapa tetes infus yang harus diberikan? Benang merah di sini harus masuk terapi poligelin 1000 ml dalam 8 jam. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini akan kita coba hitung. Yang pertama di sini yang ditanyakan adalah tetes per menit ya. Oke. Di sini kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dikali 60 menit. Kebutuhan cairannya berapa? Tadi di kasus pasien harus masuk terapi poligelinnya itu 1000. Dikali faktor tetesnya, karena ini pasiennya dewasa, berarti menggunakan makro, berarti 20 ya. Karena ini udah rumus ketentuan nilainya 20. Kemudian cairan poligelin tadi harus habis dalam waktu 8 jam. Berarti dibagi 8
dikali 60 menit. 60 Nah, 1000 dikali 28 itu berapa? 1000 dikali 28 dia hasilnya 20.000. 8 dikali 60 itu 480 ya teman-teman. Nah, maka kita totalin berapa jumlahnya? 20.000 dibagi 480 itu 41,6. Nah, kita buletin jadi 42. Oke. Berarti jawabannya itu adalah 42. Sekarang kita lihat. Nah, 42 tetes per menit. Berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Oke, jelas ya. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Tindakan perawatan yang tepat. Berarti intervensi yang ditanyakan. Seorang perempuan 30 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian pasien tidak sadarkan diri dengan nilai GCS 5. Terdengar suara gargling, sesak, bernapas dengan cuping hidung. Tensinya 140/80, napasnya 28 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus di atas? Yuk, sekarang kita cari lagi benang merah. Benang merah di kasus di sini, yang pertama pasiennya itu jelas tidak sadarkan diri dengan nilai GCS 5. Cukup rendah ya teman-teman. Kemudian ada suara gargling. Pasiennya juga sesak. Kemudian bernapas dengan cuping hidung. Nih, napasnya 28 kali per menit. Apa tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus tersebut dengan pasien yang mengalami suara napas gargling? Itu jawaban yang tepat adalah opsi D, melakukan tindakan suction. Kenapa kak kok suction? Karena pasiennya mengalami gargling ya, pasiennya tidak sadarkan diri dengan GCS 5, kemudian terdengar suara gargling, kemudian ada sesak juga, bernapas dengan cuping hidung, berarti ada hambatan di jalan napasnya. Makanya dengan pasien yang mengalami gargling, kita harus bisa membebaskan jalan napasnya itu sendiri. Dengan cara apa? Kita melakukan tindakan suction untuk membantu agar pasien mampu bernapas dengan baik. Oke, jelas ya? Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton.